Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Gus Win. Kali ini saya akan bahas materi soal UTBK atau SBMPTN khusus yang terkait dengan pergeseran kurva. Saya ada 3 contoh di sini. Pertama adalah kurva yang terkait dengan proses pembentukan laba pada pasar persaingan sempurna. Di sini disebutkan bahwa apakah benar dalam bentuk pasar persaingan sempurna, bentuk pasar yang paling efisien, kemudian di sini keuntungan maksimumnya itu ditunjukkan oleh kondisi di mana harga itu sama dengan biaya marginal atau MC. Kemudian sebelum kita bahas dengan pendekatan kurva, kita kaji dulu. Ini kita belum ngasih pendapat benar atau salah. Kemudian alasannya, produsen di pasar persaingan sempurna ini ya menetapkan harga. Nah, ini kita buktikan dari ciri-ciri apa benar dalam pasar persaingan sempurna seorang produsen bisa menetapkan harga. Ternyata jawaban itu adalah salah. Kita lihat di sini, penjual dalam pasar persaingan sempurna itu sebagai price taker, bukan price maker. Berarti ini salah. Sedangkan yang di sini kita akan membuktikan kajian kita ya, harga dengan biaya marginal apakah dalam posisi yang sama. Mari kita lihat kurvanya. Saya ada kurva semacam ini. Ini adalah kurva permintaan pada pasar persaingan sempurna. Saya umpamakan harga yang berlaku adalah 600. Karena bentuknya horizontal dan diasumsikan bahwa demand itu sama dengan average revenue atau penerimaan rata-rata, sama dengan harga dan sama dengan marginal revenue. Misal di sini ada biaya produksi per unit atau average cost dan ada marginal cost. Umumnya kan kita menghitung bahwa keuntungan maksimum itu syaratnya adalah MC sama dengan MR. Mari kita lihat di sini MC dan di sini adalah MR. Garis ini adalah garisnya MR sekaligus garisnya price. Berarti pernyataan ini benar yang menyebut bahwa harga sama dengan biaya marginal di sini. Betul kan? Kita bahasanya untuk menambah wawasan saja ya. Jadi sebenarnya kita sudah menemukan jawaban, ini benar ini salah. Tapi saya akan tunjukkan bagaimana sih proses pembentukan laba. Karena MC sama dengan MR ada di sini, saya misalkan di sini jumlah barangnya 100 dengan biaya per unit AC di sini ya. Saya zoom. Nah, AC-nya kan dipotongnya di sini, berarti AC-nya misalnya 300. Kita bisa menghitung berapa besarnya laba. Laba itu TR dikurangi TC, dan TR itu P kali Q. P-nya sekian, Q-nya sekian, berarti 60.000. Sedangkan TC itu AC dikalikan Q, AC-nya 300, Q-nya sekian, berarti 30.000. Maka labanya berapa? 30.000 ya. Ini adalah daerah laba maksimum. Disebut laba selama AC ini masih di bawah kurva harga, di bawah D. Kalau AC sudah di sini berarti rugi. Ya, cara ngitung labanya cepat ya. Jadi cara ngitung labanya, selisihnya ini berapa kalikan ini. Itu saja. Jadi ini jawabannya adalah benar dan salah. Soal kedua. Nah, ini soalnya adalah soal jawabannya 1, 2, 3, 4 itu ya. Kalau 1 benar, 3 benar, dan seterusnya. Hati-hati dengan soal ini, jebakannya banyak ya. Ini fokus kita adalah pada kurva penawaran mobil merek Honda bergeser. Bergesernya kurva itu bukan karena perubahan harga barang itu sendiri. Jadi bukan karena perubahan harga Honda, bukan. Tapi bergesernya kurva itu karena berubahnya faktor-faktor ceteris paribusnya. Jadi ceteris paribus untuk penawaran itu kan bisa karena kemajuan teknologi, bisa karena biaya produksi yang berubah dan seterusnya. Nah, di sini udah terbaca ya. Ini jawabannya udah pasti benar ya. Kemudian 4 benar, kita masih lihat yang lain kan. Bisa saja dengan 2. Kalau 2 benar ya 2, 4. Ya, kalau 2 salah berarti kan 4 saja. Harga baja turun. Kita kaji satu-satu ya. Yang ini salah. Harga mobil Honda naik. Kalau harga mobil Honda naik, kan permintaan Hondanya yang berubah. Jadi kurva penawarannya tidak akan bergeser kemana-mana. Mari kita kaji kurvanya. Harga mula-mula anggap saja di P1 dengan jumlah permintaan penawaran Q1. Apabila harga Honda ini naik ya,
ketika harga Honda naik, maka penawaran Honda akan bertambah. Penawarannya loh ya, penawaran bertambah. Nah, penawaran Honda bertambah itu ya, ketika harga naik, penawaran Honda bertambah itu hanya menggerakkan titik ya, dari keseimbangan dia bergeser ke kanan atas, hanya memindahkan titik di sepanjang kurva. Kurvanya tidak bergerak kemana-mana. Harga Honda naik, maka penawaran Honda akan naik. Kan dalam hukum penawaran dikatakan jika harga naik, penawaran naik ya, berbanding lurus antara price dengan quantity. Nah, kalau kita lihat posisi harga di sini dan permintaannya ini, maka dengan naiknya harga ke P1, P2, maka otomatis permintaan bisa saja turun ke sini. Iya kan, turun ke sini karena harganya dianggap mahal. Oke, kita nggak bahas permintaan ya, kita fokus ke penawaran. Jadi jawaban ini adalah salah ya. Karena satu salah, tiga pasti salah. Ini jawabannya sudah tergambar ya, jawabannya pasti 24 ya. Turunnya biaya produksi dalam hal ini adalah harga baja ya, baja sebagai salah satu komponen produksi di pabrik mobil ini berakibat naiknya kapasitas produksi. Nah, kalau harga baja itu turun, kapasitas produksi menjadi naik, maka penawarannya naik, maka kurva penawaran ini akan bergerak ke kanan. Nah, seperti ini. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3. Nah, sekarang kita akan buktikan yang salah juga, yang ini ya, yang 3. Harga mobil Toyota naik. Toyota adalah substitusi Honda. Ketika Toyota mahal, orang meninggalkan Toyota dan rame-rame meminta Honda. Nah, di sini kasusnya kan permintaan Honda, bukan penawaran. Yang diminta di soal adalah penawaran. Nah, ini kan jebakan. Ya. Akibat naiknya harga Toyota, permintaan ini naik. Bukan harga ya, permintaannya naik. Sehingga kurva permintaan Honda ini akan bergerak ke kanan. Nah, seperti ini. Harganya bisa saja tetap ya kan, tapi permintaannya yang bergerak. Karena di soal ini yang diminta penawaran, maka poin 3 ini kita abaikan saja. Begitu cara memahami kurva. Nanti yang kurang jelas bisa lihat di deskripsi, ada pembahasan lebih rinci tentang pergeseran kurva permintaan maupun penawaran. Yang ini mirip dengan yang tadi, yang kedua ya. Dampak ditemukannya berbagai inovasi di bidang teknologi produksi terkait dengan BBM adalah, berarti kita sedang membahas kemajuan teknologi saat ini ya terhadap BBM seperti apa. Saya ambil contoh misalnya gini, mobil ya, mobil sekarang itu kan ada yang bertenaga listrik, jadi tidak lagi menggunakan BBM. Karena teknologi dan inovasi yang luar biasa itu mobil, kemudian ada sepeda listrik dan sebagainya, berarti kan permintaan terhadap BBM ini turun. Ini ingat seperti contoh soal sebelumnya, teknologi ini akan menurunkan biaya produksi. Anggap aja biaya produksinya ini mobil. Kita tidak membahas BBM-nya loh ya, meskipun di sini terkait BBM, tapi dampaknya terhadap BBM. Akibat inovasi teknologi, otomatis permintaan BBM yang awalnya ada di Q1 dengan posisi keseimbangannya itu di sini ya, di P1 dengan jumlah barang Q1, maka permintaan terhadap BBM turun, berkurang ya, bergeser ke kiri. Penawarannya tetap sih, cuman ini bergeser ke kiri. Akibatnya apa? Harganya jadi turun ya, harga keseimbangannya turun ke P2 di sini, jumlah keseimbangannya juga turun. Nah, seperti itu ya, sehingga kita pilih jawaban yang mana? Yang itu saja yang bisa saya bagikan kali ini. Kita mungkin akan bahas materi yang lain di video yang akan datang. Makanya bagi yang baru menemukan channel ini, bantu untuk subscribe dan jangan lupa untuk mengaktifkan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video-video terbaru. Sampai ketemu di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.